Dokter yang luar biasa. Seorang dokter muda yang dikenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Ketika pagi hari saat ia masuk kerja di rumah sakit, ia melihat seorang lelaki tua yang penglihatannya sudah rabun jauh, yang sedang ditemani oleh seorang wanita tua lumpuh di kursi roda. Tampaknya mereka mengharapkan dan menunggu seseorang. Ketika ia selesai dari pekerjaannya, ia terkejut bahwa mereka masih di tempat yang sama. Sehingga hal tersebut menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Ia pun mendekati mereka. Lalu ia tahu bahwa mereka sedang menunggu putra mereka yang telah pergi dan belum juga kembali. Ketika sang dokter melihat kakek yang tua ini ke warung kopi, ternyata sang kakek tidak mempunyai uang. Sang dokter pun langsung membantunya dan membawakannya beberapa botol air. Sang kakek pun merasa enggan dan tidak enak. Namun sang dokter membelikan mereka makanan dan air minum kemasan yang banyak. Sang dokter pun meminta wanita lumpuh itu untuk memberinya selembar kertas nomor putranya, agar ia dapat menghubungi anak mereka. Sang dokter pun mengambil kertas tersebut dan dia berkata kepada wanita itu, "Wahai ibu, sayangnya nomor ini salah." Lalu wanita itu pun terkejut dan berkata, "Bagaimana ini? Anakku memberiku nomor ini." Sang dokter pun mengambil ponsel dari tangannya dan ternyata putra mereka menghilang entah kemana. Sang dokter pun berkata pada dirinya sendiri, "Kemana engkau, wahai anak nakal?" Agar mereka tidak melihat kecurigaan darinya, dia pun berkata kepada mereka, "Aku sudah menelponnya, tetapi teleponnya sedang dimatikan, jadi ia tidak bisa dihubungi." Ketakutan wanita lumpuh itu pun meningkat karena hatinya yang lembut, dan air mata pun mengalir di matanya. Dia berdoa kepada Allah agar tidak terjadi apa-apa dengan anaknya. Sang dokter tetap berada di samping mereka, dan ketika sang kakek melihat mobil hitam, wajahnya pun bergembira seperti anak kecil. Dia pun berlari ke arahnya, tetapi sayangnya putranya tidak berada di dalam mobil tersebut. Dan ketika sang dokter meminta petugas keamanan yang berdiri di gerbang rumah sakit untuk menanyakan putra mereka, sang petugas mengatakan kepada mereka bahwa putranya dan istrinya menurunkan mereka berdua dari mobil pada pukul 9 dan mengatakan kepada sang dokter bahwa mobil untuk orang tua mereka akan datang tidak lama lagi. Lalu mobil tersebut akan membawa mereka ke panti jompo. Mendengar kabar itu, jantung sang dokter pun berdetak sangat dahsyat, bagaikan mendengar sambaran petir. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil dari panti jompo pun datang. Dan sebelum mobil itu membawa sang kakek dan istrinya, sang dokter pun memutuskan untuk merawat mereka di rumah sang dokter. Dirinya pun memberitahu orang tua tersebut bahwa putra mereka sedang dalam perjalanan bisnis dan dalam keadaan darurat sehingga anaknya akan datang terlambat, serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah sebulan mereka tinggal di rumah sang dokter, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah sang dokter. Lalu sang dokter pun dikejutkan olehnya yang sedang menangis dan berkata kepadanya bahwa dia adalah anak dari orang tuanya yang tinggal bersama sang dokter. Dan orang tersebut berkata kepadanya, "Setan telah membuatku menyetujui permintaan istriku agar orang tuaku dibawa ke panti jompo. Aku telah mencari mereka sehingga aku tahu dari petugas keamanan di rumah sakit bahwa orang tuaku bersamamu di rumahmu. Aku ingin bertemu dengan orang tuaku dan bersujud di bawah kaki mereka agar mereka memaafkanku. Aku telah kehilangan segalanya dan istriku jatuh sakit setelah aku berbuat tak baik kepada orang tuaku, sehingga ia pun bertaubat karena ingat akan sabda Nabi yang berbunyi, 'Terkutuklah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.'" Setelah sang dokter melihat ketulusan putra mereka dan ketulusan akan taubatnya, dia pun mengatakan kepadanya bahwa orang tuanya tidak tahu apa-apa mengenai panti jompo. Dan sang dokter pun berkata kepada si orang tersebut, "Katakanlah kepada mereka bahwa kamu baru saja pulang dari perjalanan tugasmu dan sekarang kamu datang untuk menjemput mereka ke rumah." Dan betapa bahagianya para orang tua tersebut saat melihat kembali anaknya yang datang untuk menjemput mereka dan mencium mereka sambil menangis. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم